Dari apa-apa yang sudah dipaparkan oleh pemantik tentang teori positivisme evolusionernya milik Herbert Spencer, eh, no no no, bukan dispenser. Berarti Herbert bukan Spencer kalau dispenser berarti. Iya Mbak Winda ya. Jadi kayak ada memang ketidakpuasan ya, ketidakpuasan tersendiri dari kita ya. Mungkin yang ada di sini karena kalau kita berbicara tentang positivisme, ya, memang positivisme itu meletakkan objek pengetahuan yang seperti yang dikatakan Mbak Winda tadi bahwa itu memang suatu hal yang high class ya. Jadi tidak semuanya bisa diklaim sebagai suatu kebenaran kecuali kebenaran itu dapat dibuktikan secara pasti melalui pendekatan-pendekatan paradigma yang positivistik, paradigma yang empirik, material dan rasional. Jadi saat eh, positivisme evolusioner milik Herbert Spencer ini dijelaskan, saya kurang menemukan sebagai bentuk satuan metodis untuk menunjukkan bagaimana dalam realitas sosial kemasyarakatan secara positifis masyarakat itu mengalami evolusi yang sedemikian rupa. Misalnya kalau kita melihat dari apa tadi eh, perkataan dari Mas Pemantik katanya ini bukan hanya sekedar cocok logi tapi saya lebih lebih condong mengatakan ini bahwa cocok lebih cocok sebagai cocok logi malah karena eh, pendeklarasian ya penyandaran kasta positivisme evolusioner itu hanya penyandaran objek dari kajian teori evolusi Darwin terhadap pemberian nama terhadap realitas evolusi yang terjadi dalam ranah sosial. Dan klaim-klaim positivis untuk mengklaim itu bahwa itu adalah apa harus menggunakan pendekatan yang apa ya kan harusnya kalau memang itu bukan cocok logi maka pemberian nama konsep dari teori positivisme evolusioner milik Herbert Spencer itu harus didasarkan kepada metodologi yang positivis juga sehingga hal itu tidak hanya berpuas diri sebagai suatu hal yang bersifat cocok logi karena hanya kayak positivisme atau teori evolusioner sebagai suatu pembenaran yang positifis dalam ranah bagaimana melihat fenomena evolusi meskipun katanya Mbak Winda itu banyak banyak apa ya alpanya termasuk missing link tadi dan saya bisa memahami bahwa ini memang tidak meminjam hal itu tapi apabila dari positivisme evolusioner milik Herbert Spencer ini hanya merupakan membutuhkan teori konsep dari evolusi Darwin itu sebagai sandaran, maka ini tidak lebih dari cocok logi atau hanya persamaan kata lah atau peminjaman istilah positivis terhadap konsep positivisme evolusioner dari Herbert Spencer. Jadi pertanyaan saya, memang ini terjadi hanya sedemikian rupa apakah Herbert Spencer itu, jika tidak ya, apakah Herbert Spencer itu memilihkan metode-metode secara positivis bagaimana beliau menganalisis bagaimana fenomena sosial itu yang berevolusi terjadi secara positivisme evolusioner yang sudah dijelaskan oleh Herbert Spencer. Saya tidak memaksa Anda setuju. Jadi makanya saya singgung tadi, soalnya makanya karena saya mengira tadi evolusi itu bukan evolusi secara general, tapi evolusi yang fokus pada bagaimana apa sih tipologi-tipologi dari Darwin dipakai untuk dipakai di ranah sosial gitu kan. Cuman tadi isi pertanyaan lain, saya mungkin nanti bisa dibahas juga tentang apa sih tadi evolusi. Cuman saya tanyakan tentang ada dua jenis masyarakat yang menurut Herbert Spencer itu merupakan salah satu hasil dari evolusi yang sebelumnya mistis dan lain sebagainya, sehingga menjadi dua, militerisme dan industrialisme. Saya kemudian penasaran gitu jika itu dipakai untuk kita mengcapture Indonesia. Karena bagaimana dengan masyarakat adat yang dia terlepas dari itu semua gitu misalnya. Tapi mereka
di satu sisi mereka tidak menolak dia tidak menolak adanya perubahan zaman, tetapi mereka memilih untuk mengisolasi diri agar bisa mengambil posisi di luar dari perubahan zaman itu gitu. Saya tanyakan itu aja sih, masyarakat adat. Dan juga bentar dulu tentang dua tadi gitu kan. Mungkin Herbert Spencer itu aja dulu deh. Iya. Tapi emangnya budaya itu termasuk dari dalam kajian positivisme gak sih? Sebelum menjawab ya, saya bingung gitu. Apakah budaya termasuk ke kajian positivisme? Wong sejarah saja. Kalau dari Agus Comte itu tidak mengakui sebagai kajian ilmu yang diharapkan Agus Com gitu. Kalau kajian budaya, mungkin tidak semuanya. Tidak semua kajian budaya, karena ada beberapa kajian budaya yang itu bertentangan dengan ruang lingkupnya objek kajiannya positivistik. Karena kan tidak semua budaya dapat verifikasi benar atau tidak gitu kan. Ada beberapa budaya yang dia terilhami dari hal-hal mistik dan lain sebagainya, itu bertentangan dengan objek kajiannya positivistik. Cuman yang saya pahami dari John Stuart Mill, saya terilhami dari beliau bahwa kajian-kajian positivistik lebih banyak masuk ke ranah ilmu alam dan ilmu-ilmu sosial. Makanya kalau apakah ada keterikatan, pasti ada keterkaitan. Cuman karena positivistik saya katakan tadi, dia sangat pilih-pilih untuk menganggap bahwa mana benar dan mana tidak. Atau kalau kata John Stuart Mill, mana yang a priori, mana yang posteriori gitu kan. Mana yang proposisi nyata, mana yang proposisi apalah satunya verbal gitu kan. Maka mungkin yang kajian-kajian budaya dapat masuk kepada verifikasi yang proposisi yang verbal. Mungkin bisa begitu. Oke. 2 menit kayaknya cukup. Oke, pada akhirnya memang positivisme tadi yang disebutkan oleh Mbak Winda, ranah kajiannya kan alam kan, pada sains, dan karena memang objek kajiannya empiris gitu. Nah, kemudian masuk pada sosial, masuk pada ranah sosial gitu. Positivisme itu masuk pada ranah sosial, yang dipakai evolusi gitu kan, evolusi. Kenapa pakai evolusi? Gini. Awalnya ilmu sosial, Agus Com itu kan bapak ilmu sosial juga kan, sebagai bapak ilmu sosial. Sebelum itu banyak ilmu sosial itu, contoh Ibnu Khaldun umpamanya, itu mengkaji tidak berdasarkan umpamanya pada evolusi, tapi pada sikap ashabiyah, persaudaraan. Jadi bahwa terjadinya sebuah masyarakat itu karena ada sikap ashabiyah. Ashabiyah adalah keinginan untuk saling berteman, saling berinteraksi, saling solidaritas dan lain-lain. Itu kan tidak dikaji secara evolusi. Yang selanjutnya juga ada pandangan bahwa terjadinya sosial itu bahkan karena seseorang atau pada masyarakat itu percaya pada hal fiksi, pada hal mistis atau pada hal teologi itu sendiri. Jadi karena dalam sosial itu takut pada suatu hal yang besar, maka membuat orang itu bergabung atau berkelompok-kelompok. Karena seseorang itu percaya pada umpamanya kalau tidak masuk agama ini akan masuk neraka, maka kesamaan agama ada di situ. Jadi cara melihat sosial waktu itu bukan dalam pakai istilah evolusi, tetapi pakai istilah-istilah seperti ashabiyah itu, pakai istilah-istilah fiksi dan lain-lain gitu. Pada hal-hal teologis dan mistis hingga terbentuk sosial. Nah, yang dipakai oleh Herbert Spencer dan Agus Com itu adalah istilah baru, yaitu istilah evolusi, bahwa tidak demikian, bahwa terbentuknya sosial juga dari evolusi itu sendiri. Sama dalam percintaan manusia itu sendiri, yaitu dari evolusi. Maka keadaan sosial atau sosial terbentuk juga pakai istilah yang evolusi itu, yang sebelumnya mengkaji alam atau mengkaji manusia atau mengkaji makhluk hidup, kemudian dipakai juga dalam mengkaji sosial itu sendiri gitu. Jadi evolusi itu sudah menjadi alat verifikasi gitu, sudah menjadi bagian dari ilmu pengetahuan untuk melihat sosial juga bisa dikaji, terbentuk sosial pakai evolusi itu tersebut. Yang dulu awalnya kita kenal itu dipakai untuk makhluk hidup yang asalnya satu sel menjadi
makhluk hidup yang utuh, menjadi banyak organ dan lain-lain. Maka hal itu juga dipakai dalam ilmu sosial. Tidak dipungkiri juga nanti mungkin evolusi itu juga masuk dalam sistem kognitif umpamanya. Manusia dalam awalnya hanya percaya ini dan itu. Kayak yang dipakai oleh Agus Comte itu lebih pada kognitif manusia, pikiran manusia yang dulunya adalah teologis beralih ke metafisik menjadi positivis. Itu kan mengkaji evolusi akal manusia kan. Nah, Herbert Spencer mengkaji evolusi menggunakan istilah evolusi dalam hal sosial kayak gitu. Iya. Bahin. Iya, ya begitu. Ya, barusan sedikit dibuka sama Mbak Winda tentang dalam konteks Indonesia. Kemudian saya coba jadi ingat pada pemikirannya tokoh Indonesia itu sendiri, yaitu Tan Malaka, tentang Madilog ya, dimana kalau kita kembali pada dasar dari pengertian positivisme dan positivisme itu sendiri mungkin ya mungkin juga termasuk evolusi, di mana materialisme itu sendiri adalah pencarian fakta-fakta secara empiris ya. Kemudian dalam menganalisisnya menggunakan logika, penalaran logika, Madilog, dan juga dialektika ya. Dialektika di mana proses dalam pencarian fakta itu terjadi semacam dialektis ya, diskursus antara tesis antitesis dan kemudian menghasilkan tesis antitesis dan yang sintesis ya. Nah, saya kira mungkin ini berkaitan dengan evolusi terkait dengan yang dialektis ya, karena di mana ketika terjadi fakta-fakta baru yang berhasil menyanggah fakta yang lama, maka akan menghasilkan fakta yang baru di mana fakta lama itu akan tergantikan gitu. Nah, ini dalam konteks Indonesia mungkin seperti itu. Mungkin maksud saya adalah mungkin apakah bisa ada atau mungkin ada hubungannya dengan konteks Indonesia, mungkin juga bisa dipantik dengan adanya tokoh kita yaitu Tan Malaka itu. Dan juga ini termasuk bagi saya sendiri mungkin ya yang sebenarnya gak begitu mendalam tentang Madilog. Artinya dalam konteks saat ini apakah Madilog itu atau mungkin nanti dihubungkan dengan positivisme evolusioner ini, tadi kayaknya sudah sempat disinggung tentang bagaimana kemudian gesekannya mungkin istilahnya dengan Indonesia itu sendiri yang hingga saat ini masih sangat kuat memegang adat-adat atau kepercayaan-kepercayaan gitu. Ya itu sih, karena ini juga berkaitan dengan banyak hal ya, mungkin dengan kebijakan-kebijakan politik yang mungkin itu tidak semua masalah dalam kebijakan politik itu memang harus disandarkan pada ya kalau memang masalah itu masalah-masalah fakta gitu ya, ada kalanya memang tidak bisa diselesaikan dengan doktrin-doktrin kepercayaan kayak gitu, atau hal-hal yang masih abstrak atau gaib gitu, kayak gitu. Fakta ya harus diselesaikan dengan fakta kayak gitu sih. Oh, memang kalau kita lihat beberapa kelompok sosial di negara itu memang masih erat kaitannya dengan hal-hal mistis gitu. Jadi percaya pada dukun mamanya, mengobati santet dan lain-lain itu kan bentuk kalau meminjam istilah evolusinya Agus Comte itu masih masyarakat yang metafisik gitu ya. Masih masyarakat metafisik, bukan masyarakat yang positivis gitu. Ya berarti membuktikan bahwa masyarakat itu belum bisa pindah dari yang asalnya metafisik menjadi masyarakat yang
positivis gitu. Atau kalau dalam evolusinya Herbert Spencer itu berarti masyarakat itu masih masyarakat yang militeris, bukan masyarakat yang industrialis gitu. Ya berdoa saja mungkin pindah dari dari yang masih metafisis menjadi materialis mungkin, atau menjadi positivis kayak gitu. Pindah pada evolusi yang paling tinggi, yaitu menjadi masyarakat yang positivis kayak gitu. Ya itu saja, mungkin ada yang mau mendalami lagi. Mau mendalami lagi, memverifikasi lagi dan lain-lain. Kalau tidak ada ya terima kasih. Aduh. Nah mungkin mau menambahkan lagi apa. Dan memang apa ya, memang saya juga menganggap bahwa ini apakah positivisme revolusioner ini lebih bagaimana melihat metode evolusi ini menggunakan positivisme kayak gitu. Tapi dari literatur yang saya baca bahwa Herbert Spencer ini meminjam atau memakai istilah evolusi untuk sosial, untuk hal-hal, untuk ilmu sosial gitu. Makanya tema kemarin juga saya dikasih tentang positivis revolusioner atau positivis sosial gitu. Dan karena memang tidak jauh beda gitu dengan apa ya, kajiannya positivis evolusioner ini, karena yang dikaji oleh Herbert Spencer ini adalah di ranah sosial, juga sangat dekat atau mempunyai kesamaan dengan pendahulunya, yaitu Auguste Comte yang merupakan bapak dari positivisme, tapi juga merupakan bapak sosial itu sendiri. Ya gitu. Ya mungkin itu saja, dan terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada diskusi tambahan yang ingin mendalami, bisa main di komen-komen atau datang langsung di Symposium Center. Ya gitu. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.